Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Dinamika Kebudayaan Jepang, program studi sastra Jepang dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Angkatan 2022. Kali ini kami akan menjelaskan tentang suatu karya seni yang seringkali ditemukan pada zaman Muromachi hingga zaman Edo, yaitu Rakuchu Rakugaizu. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Intan Azara Wibowo. Saya Diandra Karin Pradana. Nama saya Jasmine Alicia Arwendari. Saya Clarissa Tinananda Putri. Nama saya Tengku Zerlina. Alasan kami memilih topik ini karena menurut kami jarang ada yang membahas tentang Rakuchu Rakugaizu di luar peneliti-peneliti dan sejarawan dari luar negeri. Kami ingin menambahkan kesadaran atas keindahan karya-karya lukis zaman klasik Jepang dalam bahasa Indonesia, serta memberikan informasi atas keadaan kehidupan masyarakat Kyoto pada zaman tersebut. Rakuchu Rakugaizu adalah lukisan yang diproduksi dari periode Muromachi hingga periode Edo yang menggambarkan area kota atau Kyoto bagian dalam dan pinggiran kota atau Kyoto bagian luar, serta jenis-jenis aktivitas dan kehidupan di dalam kota. Kata Rakuchu Rakugaizu sendiri terdiri atas 4 kanji. Raku yang berarti ibu kota, Naka atau bisa dibaca Chu yang berarti di dalam, Soto atau Gai yang berarti luar, serta atau Zu yang berarti gambar. Kebanyakan dari lukisan tersebut adalah lukisan di layar lipat. Rakuchu Rakugaizu dianggap berharga, tidak hanya dalam sudut pandang sejarah seni, tetapi juga dari sudut pandang bahan sejarah untuk mengetahui kota dan arsitektur pada masa itu. Juga karena gambar tersebut menggambarkan kehidupan samurai, bangsawan istana, dan orang biasa secara terperinci. Pada 1506, Sanetaka Sanjonishi menulis catatan pada buku hariannya yang menyatakan bahwa Sadakage Asakura dari provinsi Echizen memerintahkan Mitsunobu Tosa untuk melukis pemandangan Kyoto pada kanvas lipat. Hal ini dianggap sebagai pembahasan pertama Rakuchu Rakugaizu pada sejarah Jepang. Sebagian besar Rakuchu Rakugaizu diproduksi untuk tujuan politik. Rakuchu Rakugaizu ini dilukis di layar lipat yang ukurannya cukup besar dan sering dipakai oleh para bangsawan sebagai pembatas di dalam rumah mereka atau untuk menutupi pemandangan. Biasanya, tepi bagian layar itu dipakaikan warna-warna emas supaya lebih mengkilap, mewah, dan cocok untuk digunakan oleh para bangsawan. Warna emas ini dipadukan bersama dengan warna-warna cerah dalam lukisan Rakuchu Rakugaizu yang akhirnya dilihat sebagai simbol kekuatan suatu keluarga. Para bangsawan biasanya memberikan atau menghadiahkan Rakuchu Rakugaizu supaya bangsawan yang mereka hadiahkan mau menjadi bagian dari aliansi mereka. Sebagian besar Rakuchu Rakugaizu dilukis oleh orang-orang dari sekolah Kano. Kano School atau Kanoha merupakan salah satu sekolah pelukis yang paling terkenal di antara sekolah pelukis Jepang yang populer sekitar abad ke-15 hingga masuknya zaman Meiji sekitar 1868. Sekolah Kano ini dimulai dengan mengambil pengaruh baru dari lukisan Tiongkok, tetapi sambil mengembangkan gaya berwarna cerah dan outline tebal untuk panel-panel besar yang akan menghiasi istana kaum bangsawan dan mencerminkan tradisi Jepang yang khas, walaupun masih terus menghasilkan lukisan monokrom dalam gaya Tiongkok. Sekolah tersebut didukung oleh pemerintahan shogun dan berhasil mewakili gaya seni resmi yang pada abad ke-18 hampir menguasai pengajaran melukis. Kano Masanobu lahir 1434 dan meninggal 2 Agustus 1530 di Kyoto, adalah seorang pelukis Jepang. Ia merupakan pelukis utama dari Shogunat Ashikaga dan umumnya dianggap sebagai pendiri sekolah lukisan Kano. Kano Masanobu mengkhususkan dirinya dalam lukisan Zen, serta lukisan rumit mengenai dewa-dewi Buddha dan Bodhisattva. Masanobu pada awalnya terinspirasi dari lukisan-lukisan asal Tiongkok, namun menambahkan dengan teknik Suiboku ink and wash yang dicampur dengan estetika Jepang.
Komposisi gambar Rakucu Rakugaizu umumnya memiliki stereotip di mana mereka biasanya mengikuti pola tertentu yang melibatkan unsur umum, antara lain landscape kota. Lukisan Rakucu Rakugaizu umumnya menggambarkan pemandangan kota yang ramai dengan berbagai bangunan, jalan, jembatan, dan gerbang. Landscape kota ini sering sekali digambarkan dengan perspektif linear yang mendalam, menampilkan deretan bangunan dan jalan yang saling berhubungan. Lalu aktivitas manusia. Lukisan ini juga menggambarkan aktivitas manusia sehari-hari dalam kota seperti pejalan kaki, pedagang, pengunjung, dan pekerja. Aktivitas ini dapat dilihat dalam berbagai adegan seperti di pasar, di jalan-jalan, atau di depan toko. Lalu kehidupan sosial. Lukisan Rakucu Rakugaizu seringkali menggambarkan kehidupan sosial masyarakat pada masa itu, seperti acara festival, pesta, atau pertunjukan seni. Orang-orang dalam lukisan ini biasanya digambarkan dalam pakaian tradisional Jepang dan berinteraksi satu sama lain dengan berbagai ekspresi wajah. Lalu alam dan lingkungan. Lukisan ini juga sering menggambarkan unsur alam dan lingkungan sekitar seperti pohon, gunung, sungai, dan danau. Unsur alam ini memberikan latar belakang yang indah dan seringkali memberikan kontras dengan kehidupan kota yang sibuk. Dan terakhir, warna-warna yang cerah. Rakucu Rakugaizu umumnya menggunakan palet warna yang cerah dan kontras seperti merah, hijau, biru, dan terutama kuning. Warna-warna ini memberikan kehidupan pada lukisan dan menonjolkan detail-detail pada gambar. Pada abad ke-16, mayoritas karya Rakucu Rakugaizu yang dibuat menggambarkan bangsal Shimogyoku bagian selatan Kyoto di sayap kanan dan Kamigyoku bagian utara Kyoto di sayap kiri. Bangsal merupakan rumah yang terbuat dari kayu yang umumnya digunakan sebagai gudang atau yang lebih besar dapat digunakan untuk pertemuan dan pertunjukan. Kediaman resmi pun banyak dilukiskan untuk menunjukkan kekuasaan bangsawan di daerah Kyoto. Pada periode Edo, aspek musiman dari komposisi awal berangsur-angsur berkurang. Pemandangan terkenal kurang rumit dan kediaman resmi hampir seluruhnya menghilang, digantikan oleh pemandangan aktivitas dan perayaan penduduk kota yang makmur. Pemandangan Higashiyama di layar kanan telah menjadi latar belakang penggambaran musim panas atau Gion Matsuri di tengah dengan istana kekaisaran ditempatkan di samping. Layar kiri mewakili bagian barat ibu kota dengan Nijojo yang dibangun pada tahun 1606 di tengah dan perbukitan barat di latar belakang. Ada dua versi lain lukisan yang terkenal, yaitu reproduksi dari Tohaku dan yang tadi udah sempat disebutkan yaitu versi Uesugi. Gambar-gambar yang dihasilkan pada abad ke-16 disebut sebagai Rakucu Rakugaizu awal. Sebagian besar gambar ini melukiskan ciri khas istana kekaisaran, bakufu atau pemerintah feodal Jepang yang dipimpin oleh seorang shogun dan tempat tinggal keluarga Hosokawa. Termasuk salinan lukisannya, karya ini merupakan yang paling dikenal. Karya paling awal termasuk versi Machida, sepasang layar 6 kali lipat yang berasal dari awal abad 16 yang ada di Museum Nasional Tokyo. Elemen musiman serta fitur geografis diatur dengan terampil dalam versi Machida yang mewakili komposisi awal. Di layar kanan, perbukitan Higashiyama di sepanjang tepi tenggara ibu kota digambarkan pada musim semi dan musim panas. Layar kiri menampilkan situs-situs di pegunungan barat di luar ibu kota selama musim gugur dan musim dingin. Fokus dari layar awal ini terletak pada bangunan resmi seperti Istana Kekaisaran, kediaman Keshogunan Kubo-dono, dan kediaman Bupati Hosokawa Dono. Lukisan anonimus ini pernah diisukan dilukis oleh Motonobu Kano. Lalu, ada juga versi reproduksi Tohaku, yaitu milik Museum Nasional Tokyo. Lukisan ini adalah salinan yang diproduksi pada zaman Edo dan dikatakan sebagai karya seni reproduksi dari karya asli yang dilukis oleh Eitoku Kano. Pemandangan yang dilukis merupakan pemandangan Kyoto pada tahun 1540-an. Jadi, lukisan ini dilukis dari referensi Rakucu Rakugaizu awal, termasuk versi Machida dan versi Uesugi, dan bukan berdasarkan bagian kota pada masa itu. Versi Uesugi, yaitu milik Museum Uesugi Kota Yonezawa, berbentuk sepasang layar lipat 6 panel yang dilukis oleh Eitoku Kano. Lukisan ini dipegang oleh keluarga Uesugi, penguasa Yonezawa Han, yang dikatakan sebagai salah satu karya terbaik dari Rakucu Rakugaizu dan ditetapkan sebagai harta nasional.
Dikatakan bahwa lukisan itu merupakan karya Eitoku Kanno dan Nobunaga Oda memberikannya sebagai hadiah kepada Kenshin Uesugi pada tahun 1574. Ada banyak pendapat yang menilai usia pembuatannya berdasarkan pemandangan yang dilukis. Akira Imatani menetapkan tahun lukisan tersebut adalah 1547 dan menyangka bahwa lukisan tersebut bukanlah karya Eitoku. Pernyataan Imatani berdampak pada sejarawan seni. Namun kemudian, Katsuya Seta mengemukakan bahwa orang yang memerintahkan untuk melukisnya adalah Yoshiteru Ashikaga. Selanjutnya, Hideo Kuroda menentukan tahun lukisan tersebut dibuat sekitar tahun 1561 atau setelahnya. Ia juga menunjukkan catatan sejarah dan menentukan penyelesaian lukisan tersebut pada tahun 1565. Di masa lalu, diperkirakan bahwa gambar ini diperintahkan untuk dilukis oleh Nobunaga ke Eitoku. Tetapi sekarang, pernyataan yang diterima secara luas adalah bahwa yang memesan lukisan layar lipat dianggap Yoshiteru Ashikaga dan gambar tersebut selesai pada bulan Oktober 1565 setelah kematian Yoshiteru. Nobunaga berhasil memperolehnya, kemudian memberikannya kepada Kenshin Uesugi pada tahun 1574. Karena usia pemandangan dalam gambar tidak selalu berhubungan langsung dengan usia penyelesaiannya, dan ada kemungkinan bahwa gambar tersebut dilukis berdasarkan konsep dan segel Kuninobu Shubun en Kakunai Tsubokatain, yaitu segel berbentuk pot dalam bingkai bundar dengan gaya shunbun. Gaya shunbun yang berarti segel yang diukir di sekitar karakter, meninggalkan karakter merah di atas kertas dengan latar belakang putih. Jadi, yang ditampilkan pada gambar tersebut memiliki kredibilitas tertinggi di antara segel yang dipegang Eitoku. Pada zaman Edo, dikatakan ada sekitar 100 lukisan Rakuchu Rakugaizu. Salah satunya adalah versi Funaki yang ditetapkan sebagai benda budaya penting. Sisi kanan disebut sebagai useki dan sisi kiri disebut sebagai saseki. Pelukisnya adalah Iwasa Watabe. Lukisan ini dibuat pada awal zaman Edo. Secara tidak langsung, lukisan ini menggambarkan peralihan kekuasaan dari klan Toyotomi ke klan Tokugawa. Pada sisi kanan dapat dilihat kuil Hokoji yang terdapat daibutsu atau patung Buddha yang dikatakan dibangun oleh Toyotomi Hideyoshi. Kuil ini sendiri melambangkan kekuatan Toyotomi Hideyoshi. Di sisi kiri ada Kastil Nijojo yang melambangkan Tokugawa. Kastil Nijojo dan kuil Hokoji digambar berseberangan untuk menggambarkan hubungan klan Toyotomi dan Tokugawa saat itu. Di lukisan ini juga terdapat sungai Kamo yang melintang dari kiri ke kanan menghubungkan dua layar yang panjangnya 7 meter. Beberapa tempat yang bisa dilihat dalam lukisan ini antara lain kuil Toyokuni yang berada di belakang kuil Hokoji, Kiyomizudera, Jembatan Gojo, dan distrik hiburan di bagian utara. Dapat disimpulkan bahwa lukisan layar lipat Rakuchu Rakugaizu mewakili salah satu genre lukisan Jepang abad pertengahan yang paling brilian. Komposisi seperti peta yang mendetail dengan kebiasaan penduduk di dalamnya dikaitkan dengan pluralitas pesan yang mereka sampaikan kepada orang-orang, peningkatan makna, dan awal dari kehidupan baru, menjadikan lukisan ini sebagai salah satu harta warisan Jepang yang paling berharga. Nah, begitulah penjelasan mengenai Rakuchu Rakugaizu dari kami. Semoga video ini memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai konsep dan kegunaan Rakuchu Rakugaizu. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.